Selamat datang di video tutorial aplikasi Komplek Kita untuk pengurus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya pengurus untuk mengakses menu keuangan yang di dalamnya ada beberapa menu termasuk untuk membuat konfigurasi iuran, kemudian mencatat pemasukan, pengeluaran, sampai laporan keuangan, dan juga untuk melakukan monitoring pembayaran iuran untuk warga. Nah, untuk mengakses menu keuangan, di halaman beranda ini pengurus bisa scroll ke bawah, kemudian di sebelah kanan di layanan pengurus itu ada menu keuangan, silahkan ditekan, nanti akan muncul halaman beranda untuk keuangan. Nah, di sini ada beberapa bagian, yang paling atas itu ada simpanan uang. Simpanan uang ini nanti pengurus bisa untuk melakukan top up. Nah, nanti simpanan uang ini bisa digunakan ketika ada warga yang melakukan pembayaran secara tunai ke pengurus. Nanti pengurus akan mengupdate tagihan tersebut di aplikasi Komplek Kita, dan karena membutuhkan biaya jasa, nanti biaya jasanya akan memotong di simpanan uang. Ataupun simpanan uang ini juga berguna ketika ada kesepakatan antara pengurus dan juga Komplek Kita untuk biaya jasa yang dikenakan di setiap transaksi oleh warga, itu nanti akan mendapat bagian baik untuk Komplek Kita maupun bagian untuk pengurus. Bagian untuk pengurus nanti akan otomatis masuk ke simpanan uang ini, dan nanti dalam batas minimal tertentu pengurus bisa melakukan pencairan uang dari sharing fee tersebut. Kemudian di bawahnya ada tampilkan hutang warga di beranda. Tampilkan hutang warga di beranda ini jika diaktifkan, maka di sisi warga di dashboardnya akan menampilkan nominal hutang atau piutang warga. Jadi warga bisa melihat piutang dari warga-warga lain yang memang belum melakukan pembayaran iuran. Dan di bawahnya ada tampilkan saldo kas di beranda. Ini jika diaktifkan, maka nominal saldo kas untuk pengurus itu bisa dilihat oleh warga yang sudah menginstal aplikasi Komplek Kita. Di bawahnya di sini ada beberapa menu untuk keuangan pengurus. Yang pertama ada konfigurasi iuran. Konfigurasi iuran ini bisa digunakan. Ini merupakan langkah pertama sebetulnya untuk membuat iuran yang nantinya akan muncul di warga yang memang dibebankan iuran tersebut. Nah, ini untuk listnya. Untuk menambahkan data itu bisa menambahkan iurannya. Ini misalnya saya coba contohkan untuk nama iurannya, misalnya iuran wajib bulanan. Kemudian tipe iurannya bisa dipilih bulanan atau insidentil. Bulanan ini digunakan ketika memang akan muncul terbit tagihan setiap bulan. Sedangkan insidentil ini hanya sekali. Jadi sekali muncul, nanti setiap bulannya tidak akan muncul. Sini saya coba untuk yang bulanan. Kemudian tanggal terbit billing ini bisa dipilih tanggalnya mau terbit di tanggal berapa. Sebagai contoh mungkin saya terbit di tanggal 1. Kemudian, bulan tagihan billing ini bisa dipilih bulan berjalan atau bulan sebelumnya. Jika dipilih bulan berjalan, maka bulan pada saat pengurus membuat iuran, maka di bulan tersebutlah tagihan akan muncul selama tanggal tersebut memang belum masuk ya. Kemudian, jika dipilih bulan sebelumnya, maka tagihan tersebut akan masuk ke menganggap bahwa tagihan tersebut itulah tagihan di bulan sebelumnya. Ini dipilih, saya pilih untuk bulan berjalan. Setelah itu di bawahnya ada batas maksimal pembayaran. Nah, ini mau berapa hari setelah terbit billing. Tadi saya tanggal 1 untuk terbit billingnya. Kemudian saya pilih misalnya 10 hari setelah terbit billing. Nah, ini adalah batas maksimal pembayaran untuk warga. Setelah itu ada keterangan ini bisa dimasukkan secara deskripsi mungkin ya, deskripsi dari iuran. Misalnya di sini saya input ini adalah tagihan iuran wajib bulanan Anda.
seperti ini. Silahkan ini disesuaikan. Nah, bulan berlakunya saya pilih bulan sekarang, Februari 2026. Kemudian jika sudah, silahkan untuk simpan data. Jika sudah, maka untuk deskripsi umum dari iuran tersebut itu sudah dibuat. Nanti bisa dihapus ataupun diedit menggunakan dua icon di sebelah nama iuran. Ini juga ada detailnya. Nah, setelah itu, sekarang kita akan coba tambahkan komponen iuran. Komponen iuran ini bisa ditambahkan untuk menginputkan nominal dan juga komponen apa saja yang ada di dalam iuran tersebut. Misal, saya akan coba buat dua komponen. Yang pertama, komponen kebersihan. Seperti ini, silahkan disesuaikan. Kemudian ada berlaku untuk semua rumah. Jika diaktifkan, maka semua rumah di komplek pengurus, di komplek tersebut itu akan terkena komponen ini. Jika tidak diaktifkan, maka nanti akan harus dipilih beberapa rumah saja. Nah, di bawahnya ada berlaku untuk rumah kosong. Jika diaktifkan, maka rumah kosong yang belum memiliki pemilik atau penghuni juga akan dibebankan untuk iurannya. Tapi jika tidak diaktifkan, maka tidak akan dibebankan. Di sini saya pilih untuk semua rumah. Jika dipilih semua rumah, maka muncul dikecualikan. Jadi nanti bisa dipilih misalnya rumah yang mana atau atas nama siapa yang mau dikecualikan dari komponen ini. Saya tidak akan pilih ini, jadi kalau seperti ini maka semua rumah rata akan kena komponen kebersihan. Seperti itu. Nah, di bawahnya ada jenis tagihan. Ini ada untuk pemakaian ataupun flat. Kalau pemakaian ini mungkin contohnya seperti pemakaian air ya. Jadi pemakaian air nanti sistemnya ada tiering atau juga flat. Kemudian pengenaan tarifnya ambang batas ataupun gradien. Kalau gradien itu nanti akan menghitung dari batas-batas penggunaan, nanti akan disatukan. Kalau untuk ambang batas nanti akan diambil maksimal dari tarifnya, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba untuk menggunakan flat. Jadi flat semuanya sama. Tarifnya saya akan masukkan misalnya Rp100.000. Dan untuk kasnya ini bisa dipilih juga. Saya untuk ini pilih kas umum saja. Jika ada biaya tambahan silahkan untuk diinputkan. Misalnya ada biaya tambahan untuk pembelian apa gitu ya. Ini silahkan ditambahkan, tapi ini tidak bersifat wajib untuk ditambahkan. Jadi jika tidak ada pun bisa tetap disimpan. Nah, ini saya coba simpan datanya. Maka di bawah, di komponen iuran sekarang sudah muncul list untuk iuran kebersihan yang tadi kita buat. Dan ada icon rumah ini, jika dipilih akan ada informasi bahwa komponen ini memang berlaku untuk semua rumah. Jadi beda-beda nanti kalau tidak semua rumah itu ada ikonnya dan ada penjelasannya juga. Ini kemudian saya akan coba tambahkan misalnya untuk keamanan. Keamanan ini saya input saja misalnya beberapa rumah. Ini silahkan untuk dipilih rumah-rumahnya. Nah, misalnya saya pilih contoh 3 saja. Maka 3 unit ini akan dikenakan. Selain itu tidak akan dikenakan komponen keamanan. Ini juga saya pilih untuk flat. Misalnya saya input 50.000. Jika sudah, simpan. Nah, ini akan muncul 2 komponen iuran. Ini selama belum dipublish, itu maka iuran ini belum akan terbit dan belum akan diproses. Nah, sekarang langkah selanjutnya jika sudah sesuai, jika sudah dicek kembali sudah sesuai, maka langkah selanjutnya adalah untuk melakukan publish dengan cara menekan tombol pesawat kertas yang ada di pojok kanan atas. Sebentar. Nah, ini akan ada konfirmasi. Jika sudah yakin, silahkan tekan yakin. Ini sudah sukses. Jika di refresh, maka akan sudah muncul iuran wajib bulanan yang tadi kita buat dengan status aktif. Nah, ini maka nanti setiap tanggal 1, ini kan berarti Februari ya, berarti nanti di bulan selanjutnya akan muncul untuk
terbit billingnya. Seperti itu. Jadi pastikan tanggalnya sesuai dan juga bulannya juga sesuai. Itu untuk pembuatan konfigurasi iuran. Itu langkah yang paling penting sebetulnya dari semua menu ini. Kemudian ada input pemakaian. Pemakaian ini jika memang ada pemakaian, contohnya pemakaian air ya, yang dibuat di webnya oleh admin pengurus. Nah, ini nanti bisa diinputkan meteran akhirnya berapa, ataupun misalnya ganti meteran. Jadi ini nanti yang akan menjadi patokan jika memang tadi iurannya itu bentuknya adalah pemakaian. Setelah itu ada tagihan. Tagihan ini akan ada datanya ketika tagihan tersebut sudah terbit ke warga. Jadi di sini nanti akan ada nama warganya, daftar warga, daftar unit, dan juga nominal tagihannya. Setelah itu ada pemasukan. Untuk pemasukan ini bisa ditambahkan jika ada pemasukan di luar aplikasi Komplek kita. Nah, misalnya pemasukan iuran dari iuran warga itu kan juga pemasukan, itu akan otomatis langsung tercantum di list ini jika sudah ada yang melakukan proses pembayaran. Tapi jika ada pemasukan di luar ini, misalnya ada donasi dari luar gitu ya, itu silahkan untuk sebagai pencatatan nanti di laporan keuangan dimasukkan di sini. Begitupun untuk pengeluaran juga sama. Jika ada pengeluaran dari pengurus atau dari komplek, maka pencatatannya silahkan untuk diinputkan di sini. Nah, ini juga sebetulnya sama, ada nanti buku kasnya yang mana, tanggal berapa, nilainya berapa, keterangannya apa, kemudian ada upload bukti, misalnya kwitansi pembelian. Kemudian di sebelahnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini nanti akan bisa dipilih periodenya, periode berapa, kemudian kasnya kas mau semua kas atau beberapa kas saja. Nah, nanti ada saldo awal di bulan tersebut, kemudian pemasukan, pengeluaran, sampai saldo akhir di bulan tersebut di hari di mana pengurus mengakses laporan keuangan ini. Laporan keuangan ini juga akan muncul di warga, sehingga untuk laporan keuangan warga bisa melihat secara transparan. Ada juga download laporan keuangan secara detail per bulan ataupun rentang bulan, silahkan dipilih. Ini akan ketika di download akan akan mengekspor ke dalam bentuk file Excel. Di bawahnya ada monitoring iuran. Monitoring iuran inilah yang nanti akan bisa pengurus lihat sebagai rekap. Nah, ini contohnya. Akan muncul rekap nama dan juga bulan beserta iurannya. Jadi nanti kalau yang untuk strip ini berarti belum terbit tagihan. Nanti jika ada yang X berarti warga tersebut belum bayar, dan jika ada yang checklist warga tersebut sudah bayar di periode tersebut. Ada juga untuk monitoring settlement. Monitoring settlement ini, nah ini muncul karena memang belum ada tagihan ya. Ada informasi. Monitoring settlement ini akan ada ketika ada proses pembayaran. Jadi apakah sudah masuk ke rekening yang didaftarkan pengurus atau belum. Jika dalam proses berarti memang uangnya belum masuk ke rekening pengurus. Jika selesai, maka akan masuk ke rekening pengurus seperti ini contohnya yang sudah ada. Setelah itu ada simpanan warga. Simpanan warga ini jika ada warga yang misalnya membayar iuran sekaligus selama setahun, nanti warga akan melakukan top up di aplikasi Komplek kita, nanti akan bisa dimonitoring simpanan uangnya berapa, sudah terpotong berapa untuk pembayaran iuran. Dan di bawahnya ada manajemen kas. Manajemen kas ini ditambahkan jika memang ada kas khusus dari pengurus yang memang tidak disediakan di aplikasi Komplek kita. Nanti bisa ditambahkan untuk kas dan juga akunnya. Itu untuk penjelasan dari menu keuangan pengurus. Semoga bisa membantu untuk pengurus dalam melakukan aktivitas di keuangan Komplek kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.